Realme 13 Pro series akhirnya rilis. Tapi dengan harga segini, apakah bakal laris? Brand yang dulunya terkenal dengan harga minimalis, dan sekarang apakah masih ekonomis? Intro dulu. Kenapa jadi DKI di sekarang? Realme 13 Pro 5G ini dibanderol mulai dari 6 juta kembali 1000 bre. Mungkin banyak dari kalian ngarepnya HP ini tuh all-rounder ya kan. Tapi ternyata masih sama kayak Realme 12 Pro Plus yang pernah kita review. Fokus dari Realme 13 Pro 5G ini lagi-lagi soal kameranya ya kan. Dan Realme 12 Pro Plus 5G sekarang harganya tuh 6 juta kembali 1000 juga. Gila ya. Akhir-akhir ini banyak banget ya brand-brand HP yang rilis produk baru gitu loh. Baru! Apalagi Realme ini ya, Realme seri nomor ini kan keluarnya 6 bulan sekali gitu loh. Cepet banget deh HP kalau launching ini kita nggak bisa ngikutin gitu. Nah, BBK Group dan khususnya Realme pasti tahu lah ya kan, pasar HP tuh nggak selalu soal performa. Mak kalian dan juga saudara kalian kan udah pasti butuh HP gitu loh. Udah pasti kan bakal dipakai buat apaan, iya kan? Ya nggak jauh-jauh dari foto-foto sama bikin video TikTok jedak-jeduk remake. Nah, inilah pasar yang jadi target utama buat Realme 13 Pro 5G bre. Tapi inget ya, ini Realme 13 Pro yang non plus, jadi nggak ada lensa periskop di modul kameranya. Improvementnya paling jelas dari generasi pendahulunya tentu di bagian sensornya yang dipakai. Lensa utama ini udah pakai sensor dari Sony LYT600. Ini adalah salah satu sensor lensa yang cukup besar ya, sekitar 1:1,95 inci. Dan sensor ini tuh punya kelebihan untuk fotografi di cahaya yang rendah bre, dan punya detail yang cukup tajam ya. Selain itu, sensor Sony LYT600 ini punya kelebihan di perekaman videonya yang bisa ngerekam video up to 4K resolution. Nanti kita tes dah ya kan. Jadi bre, Realme 13 Pro 5G ini punya dua lensa ya. Nah, lensa utama tuh resolusinya 50 megapiksel dan punya bukaan f1.88 dan dilengkapi OIS juga nih. Lensa kedua adalah lensa ultrawide 8 megapiksel dengan bukaan f2.2 yang punya field of view 112 derajat. Sayangnya, modul kameranya ini masih pakai gimmick. Tampilannya tuh berasa ada 3 lensa bre. Padahal lensa yang di kiri flashlight itu cuma dummy doang. Tapi di seri 13 Pro Plus-nya emang kepake sih ya buat lensa periskop. Ya, mungkin alasan Realme mempertahankan desain begini biar tetap kelihatan simetris dan presisi aja ya. Ya, biar proper lah gitu loh. Dan buat hasilnya, dari lensa utamanya kalian bisa lihat. Aspek pertama ada di skin tone yang diproses cukup baik bre. Nggak maksa buat diterangin biar nggak kelihatan buluk tuh muka. Ya emang muka aku begini adanya gitu. Kalau saya nama muka cewekku gitu loh. Bahkan di kondisi malam hari pun punya skin tone di muka yang konsisten. Dan aspek kedua soal warna. Sensornya ini juga bisa kasih warna yang ngejreng sesuai dengan apa yang dilihat mata kita. Dan di kondisi gelap kayak gini nih, emang detailnya menurun dan noise-nya udah mulai berasa. Tapi sensornya masih bisa ngasih detail yang enak dilihat dan nggak maksain buat diterangin. Jadi hasilnya masih berasa natural gitu loh. Dan di mode portrait sayangnya nggak ada lensa periskopnya, nggak ada lensa telenya juga. Jadi cuma ngandelin lensa utamanya yang di zoom pakai teknologi in-sensor zoom. Nah, jepret 2 kali di digital zoom di mode portrait, hasilnya ini bergantung sama kondisi cahayanya sih, yang bisa dibilang lah. Karena memang ketika kita jepret di kondisi cahaya cukup, hasilnya oke-oke aja, bagus juga. Bokeh yang dihasilin juga natural, dan cropping blurnya ya cukup rapi lah. Kalau pakai 1 kali sih aman-aman aja sih hasilnya. Blurnya oke, kontrasnya terjaga, separasi backgroundnya rapi, tone warnanya juga lumayan ngejreng lah. Tapi kadang ada yang miss di 2 kali zoomnya bre. Dan di bagian kacamata masih ke crop juga tuh blurnya. Jadi bisa dibilang masih belum konsisten lah ya hasil portrait modenya di kondisi 2x. Di kondisi cahaya minim ini bergantung sama cahaya yang masuk. Tapi bagusnya skin tone tetap dipertahankan bre. Dan detailnya pun masih oke lah ya kan. Walaupun separasi blurnya masih belum sempurna di 2 kali digital zoomnya. Tapi kalau backgroundnya nggak ribet, hasilnya oke-oke aja kok. Sedangkan buat lensa ultrawide-nya jujur kita jarang make ya. Selagi di kondisi siang hari menurutku hasilnya masih bisa diterima ya kan. Tapi ketika kondisi cahaya minim, detailnya menurun dan warnanya beda gitu ya kan sama lensa utamanya. Wajar kan 8 megapiksel lawan 50 megapiksel. Jadi ya detailnya jauh dari lensa utamanya. Sedangkan buat lensa selfie-nya punya resolusi 32 megapiksel bukan f2.5 yang ternyata punya hasil yang cukup bagus. Skin tone muka masih kelihatan natural, dynamic range-nya juga cukup luas dan punya detail yang tajam. Dan buat mode portrait selfie-nya pun hasilnya boleh-boleh nih. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan perekaman video ya kan, atau recording video. Realme 13 Pro 5G ini bisa ngerekam video maksimal di 4K 30 fps di kamera depan ataupun kamera belakang. Bisa juga ngerekam di Full HD 60 fps, tapi sayangnya cuma di kamera belakang doang nih. Dan uniknya bre, mode
stabilisasi videonya itu kebukanya tuh di Full HD 60fps, bukan di Full HD 30fps. Ini menarik banget karena memang biasanya mode stabilisasi video ada di Full HD 30fps gitu loh. Dan buat hasilnya sebagai berikut. Oke bre, ini adalah kualitas perekaman pakai kamera belakang di resolusi tertingginya 4K 30fps ya. Tapi memang menurutku sih 4K 30fps di Realme 13 Pro ini enaknya yang steady video lah, yang emang video nggak banyak gerak. Ya kan, soalnya kalau gerak nih ya kita sambil pakai buat jalan, handheld satu tangan. Begini bro, ya. Stabilisasinya kurang oke di 4K 30fps gitu loh. Yang bisa di zoom tuh ada lensa 1x, 2x, sama 5x. Ke 1x juga langsung bisa gitu. Nah kalau misalnya kalian pengen stabil bisa, tapi anehnya biasanya kalau ya ultra steady-nya aktif tuh dia jalan di resolusi Full HD 30fps, tapi ini di Full HD 60fps gitu. Aneh banget ya kalau ultra steady-nya aktif. Ini stabil banget sih ya. Dan sayangnya memang agak crop sedikit sih kalau kalian aktifin ultra steady bre. Dan di kamera belakang pun ada mode portrait video ya kan. Ini di f3.5 dan untuk lensanya nggak bisa pakai yang 0,6 ya. Cuma bisa di 1, 2, sama di 5 ya. Kalau mau fungsi lensanya mau kepake semua ya kan, kalian bisa set di resolusi Full HD 30fps. Ini semua lensa bahkan 0,6 bisa dipakai. Waduh, langsung berubah begini ya kualitasnya ya. Tuh, ya kan, jadi bisa dipakai semua. Tapi sayang memang mode stabilisasinya di Full HD 30fps belum sebaik yang di 60fps bre. Dan ini dia bre untuk kualitas perekaman menggunakan kamera utamanya di resolusi tertingginya yaitu 4K 30fps nih. Sebenarnya kalau steady shoot begini ya hasilnya oke sih ya. Tapi kalau dipakai buat jalan kurang stabil sih bre. Ini dia bre untuk kualitas perekaman pakai lensa selfie ya. Ini di resolusi tertingginya 4K 30fps ya kan, dan ini detailnya tapi background nggak ngeblur ya kalau dideketin. Dan dia ada stereo mikrofon, ini sebelah kiri dan ini sebelah kanan. Kalau dipakai buat jalan ya geter dikit lah ya. Dan ini ada 0,8-nya bro. Tuh jadi luas. Gimana menurut kalian? Dan selanjutnya di resolusi Full HD 30fps. Dia nggak ada Full HD 60fps sayangnya ya. Dan berikut untuk detailnya. Nah yang menarik di Full HD 30fps dia tuh ada mode bokeh video atau portrait video, nanti kita tes ya. Dan kalau misalkan dipakai buat jalan sama juga geternya. Ya itulah. Nah ini dia di lensa selfie ada mode portrait video. Jadi di belakangnya tuh backgroundnya ngeblur gitu ya kan. Ini bisa gonta-ganti juga nih, ada yang 0,8, ada yang 1 gitu kan. Blurnya sih ya lumayan lah, ini blurnya di f4.5, rambutku juga sedikit rapih lah ya kan backgroundnya. Gimana menurut kalian nih portrait video di lensa selfie-nya Realme 13 Pro? Oh ya bre, di Realme 13 Pro 5G ini udah ada fitur AI bawahnya ya di galerinya. Ada AI eraser yang bisa ngehapus objek lain di foto kita. Ini berguna banget buat traveling gitu kan. Foto-foto banyak objek manusia di belakangnya dihapus aja. Terus ada AI Ultra Clarity yang cara kerjanya tuh nge-enhance foto burik kalian jadi lebih clear. Kayak misalkan kalian ada foto jadul, foto lama kalian masih kecil, masih SD, itu bisa resolusinya ditinggiin gitu loh. Jadi lebih bagus lah. Dan sekarang kita bahas mengenai desainnya. Kembali lagi ngomongin target pasarnya yang segmented banget ya kan. Tentu Realme pengen HP ini tuh punya tampilan yang elegan dan menawan. Soal modul kamera yang membulat ini emang pro kontra sih ya. Ada yang suka banget, ada yang ya kontra banget gitu loh. Tergantung referensi masing-masing aja. Tapi buat desain backdoornya yang vegan leather ini dengan aksen kulit jeruk yang udah ada sejak Realme 11 Pro series ini emang bikin tampilannya terkesan lebih mewah sih ya. Feel di genggaman pun ya berasa lebih ngegrip ketimbang backdoor yang berbahan polikarbonat atau kaca gitu loh. Lebih nyaman di tangan gitu sih kalau dipegang ini kan. Tapi sekarang Realme udah ngasih opsi backdoor kaca lagi di Realme 13 Pro series ini. Jadi kalian bisa pilih lah ya mau kaca atau mau yang leather gini ya kan. Kalau kalian tim glass backdoor atau vegan leather, coba komen di bawah. Kalau aku sih ini lebih nyaman sih, tapi ini untuk thermal throttlingnya bagus gak? Next kita bahas pertombolannya ya kan, dan percolokan juga pasti ya kan. Tombol power dan tombol volume ada di frame bagian kanan ya kan. Frame kiri polosan aja. Terus di frame atas ada lubang mikrofon dan juga speaker. Sedangkan di frame bawah tentunya ada USB port Type-C ya kan. Terus ada lubang speaker lagi, terus ada lubang mikrofon dan juga slot dual SIM card only tanpa slot micro SD. Dan sayangnya lubang kesukaan kita semua yaitu lubang jack 3.5 mm harus absen di HP ini. Kenapa ya, agak susah
susah ya nyari HP yang ada lubang portnya. Mungkin biar HP ini beli TWS Realme Buds juga kali ya. Mungkin kali ya, coba komen dah di bawah kenapa alasannya lubang jack dihilangin gitu loh. Kalau buat layarnya, dapat improvement besar di peak brightness-nya. Dari yang tadinya cuma mentok di 950 nits, sekarang udah bisa 2000 nits. Yang artinya siap tempur di terik matahari. Terus proteksi layarnya udah pakai Corning Gorilla Glass 7i ya kan. Selain itu masih sama aja bre, pakai panel AMOLED berukuran 6,7 inci dengan resolusi Full HD dengan refresh rate di 120 Hz. Dan yang nggak kalah penting, fitur always on display-nya always menyala beneran. Nah deh, HP yang always display-nya bohongan gitu bang. Ada tuh ya kan always display-nya cuma nyala 10 detik gitu. Tapi kayaknya udah tobat sih yang itu. Kalau gitu ya nggak always dong namanya kan. Nah kalau ini tuh always on display-nya bisa kalian atur kok. Jadi ya opsional lah. Dan next soal baterainya yang dapat peningkatan juga ternyata ya kan. Sekarang punya kapasitas 5200 mAh. Tapi chargernya kok turun. Dari yang tadinya 67 watt di seri sebelumnya sekarang cuma 45 watt. Di satu sisi seneng kapasitas baterainya naik, tapi di sisi lain kecewa karena chargernya turun. Tapi nggak apa-apa juga sih ya. Toh di paket pembelian dikasih chargernya juga sama kabelnya. Jadi aman lah ya. Di pengujian World 3.0 battery life sih bertahan sekitar 14 jam 26 menit. Dan buat pengisian dayanya dari 2% sampai 50% itu butuh waktu 28 menit. Sedangkan dari 2% sampai 100% butuh waktu 65 menit bre. Bukan waktu yang cepat sih karena adapternya 45 watt doang ya kan. Dan sekarang lanjut ngomongin soal fitur dan juga OS-nya bre. OS di sini masih pakai Realme UI 5 berbasis Android 14 yang dipastikan dapat 2 kali update Android dan 3 kali update security patch. Terus soal fitur tentu udah bisa dual SIM 5G. Terus NFC-nya nggak cuma buat top up dan cek saldo e-tol doang. Karena sekarang udah bisa buat duplikat kartu akses, ya kan. Terus haptic vibration-nya di sini pas dipakai buat ngetik atau ada notif berasa HP flagship lah ya, bukan kayak HP-HP murah yang vibrasinya tuh nut gitu. Dan buat login biometriknya udah tersedia di in-display fingerprint yang bisa ngebaca juga dalam kondisi layar atau jari kita basah. Ini cocok banget buatku karena aku hyperhidrosis. Apa sih Us itu namanya? Dan HP ini juga udah dilengkapi fitur IP65 yang tahan cipratan air dan juga debu bre. Dan perlu disclaimer lagi ya kan, ini tahan cipratan air bertekanan rendah ya, bukan yang bertekanan tinggi gitu yang kayak water jet itu cet itu enggak ya kan. Mau jatuh lagi. Dan sampai lagi kita ke pembahasan yang paling ditunggu audiens Kudetek. Apalagi kalau bukan soal spesifikasi dan juga performanya. Ya walaupun memang ini fokusnya di kamera sih ya. Realme 13 Pro 5G ini ditenagai SoC dari Snapdragon 7S Gen 2 yang ternyata varian Realme 13 Pro Plus 5G-nya juga pakai SoC yang sama gitu loh. Dan SoC ini juga dipakai oleh Realme 12 Pro Plus 5G juga. Menurutku sih ya ini 7S Gen 2 bakal banyak make juga, laris manis kayak kacang goreng dah. Maksudnya kayak bakal banyak make di HP-HP selanjutnya gitu loh. Minimal ya umurnya itu bisa nyamain Helio G99. Soalnya dari segi performa menurutku terbilang bagus tapi tetap punya efisiensi daya dan penanganan thermal yang sama bagusnya. Intinya sih SoC ini cukup kenceng tapi tetap irit dan adem lah gitu. SoC ini pakai GPU Adreno 710 dan buat unit test kita pakai memori atau RAM berkapasitas 12 GB, ada peningkatan dari sebelumnya dengan storage sebesar 256 GB. Hasil tes benchmark skin test kita, HP ini dapat skor Antutu 10 sebesar 635 ribuan poin. Kalau dibandingin sama Realme 12 Pro Plus 5G yang pernah kita tes, skornya selisih 1000 poin aja sih. Sedangkan di tes Geekbench 6, single core-nya dapat di 937 poin dengan multi-core skor hampir menyentuh 2800 poin. Dan pas kita tes running CPU throttling selama 60 menit atau 1 jam, ternyata HP ini cukup kewalahan ya kan, cuma dapat di 71%. Padahal dengan SoC yang sama, di unit Realme 12 Pro Plus 5G, di pengujian 45 menit CPU throttlingnya stabil banget ya, di angka 94%. Maupun di 1 jam pun masih di atas 80% lah gitu. Ada apa ya dengan thermal yang ada di Realme 13 Pro 5G ini? Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan buat performa gaming HP ini. Di sini kita ada tes 5 game totalnya yang kita mainkan di ruangan indoor ber-AC dengan suhu sekitar 26 derajat Celcius bre. Game pertama ada Mobile Legends yang kita tes di 2 preset. Preset pertama frame rate super dan grafiknya ultra. Memang HP ini bisa kebuka 90 fps, tapi ternyata rata-rata fps-nya cuma 67,2 fps dengan minimum di 58,7 fps. Konsumsi baterai buat main sejam kurang lebih 25% berkurangnya ya kan, dengan suhu permukaan layar di 40,5 derajat Celcius dan suhu backdoor-nya di 39,3 derajat Celcius. Kalau kita turunin grafik settingnya di frame rate super dan grafiknya low, rata-rata FPS-nya cuma naik 3 FPS aja. Tapi minimum FPS-nya lebih stabil di 66,7 FPS bre. Tapi anehnya penggunaan baterai jadi lebih boros. Sama-sama main sejam, tapi baterainya itu berkurang sampai 29%. Buat suhunya juga menghangat ya kan. Permukaan layar tembus 42,6 derajat Celcius, sedangkan area backdoor di 40,6 derajat Celcius. Ini dikarenakan FPS-nya yang lebih tinggi bikin penggunaan baterai jadi lebih boros bre.
Tapi main 1 jam berkurang 29% sih itu borosnya berasa sih ya. Biasanya kan cuma 22%-an gitu loh. Game kedua ada PUBG Mobile yang kita tes di 2 preset juga. Preset pertama ada grafik HD dan frame rate high yang performanya cuma dapat 28,5 fps. Main 1 jam baterainya berkurang 19% dan buat suhu layarnya sekitar 39,4 derajat Celcius dengan suhu backdoor-nya di 38,3 derajat Celcius. Sedangkan kalau di preset Smooth Extreme performanya jelas naik sampai 56,6 fps rata-ratanya dengan minimum di 50,8 fps. Penggunaan baterai jadi lebih boros 2% aja dengan penggunaan 1 jam. Tapi maaf bre, untuk suhu permukaannya nggak kita rekam pas di preset Smooth Extreme ini. Next ada game yang cukup berat, yaitu COD Warzone yang kita tes di preset sebagai berikut. Di game ini dapat rata-rata fps di 28,3 fps dengan minimum di 18,6 fps. Penggunaan baterainya berkurang 21% selama 1 jam permainan bre. Dan buat suhu area layar cukup hangat ya kan, tembus 43,6 derajat Celcius dengan suhu backdoor di 42,6 derajat Celcius juga. Game keempat ada Car X Street yang kita mainkan di preset sebagai berikut. Karena ini game cukup berat dan emang kurang stabil aja ya, maka wajar ya rata-rata FPS-nya belum nyentuh di 30 FPS, cuma di 24,6 FPS dengan minimum di 18,6 FPS. Buat main selama 30 menit, baterainya tuh berkurang 12% dan buat suhu permukaan layarnya mirip kayak di COD Warzone tadi, di angka 43,1 derajat Celcius dengan suhu backdoor di 41,4 derajat Celcius. Game terakhir ada Genshin Impact yang kita tes di preset low to medium selama 30 menit, performa rata-ratanya sekitar 37,6 FPS dengan minimum 33,3 FPS. Sebenarnya kalau lagi fighting memang segitu, tapi kalau lagi jalan-jalan biasa sih bisa 50-an bre. Konsumsi baterai selama 30 menit gaming berkurang 13% dan buat suhu permukaan layarnya jadi paling hangat di antara game lain, tembus 44 derajat dengan suhu backdoor-nya di 41,5 derajat Celcius. Jadi sekarang kita masuk ke kesimpulan ya kan. Dengan harga mulai dari 6 juta kembali 1000, lawan HP ini berat-berat ternyata ya. Galaxy A55, Vivo V14, belum lagi ada Poco F6 sama yang lagi dinantikan banget ada Redmi Note 14 series. Bahkan nambah 500.000 ada yang baru tuh, baru. Ya kan, Xiaomi 14T kemarin. Emang berat sih ya Realme 13 Pro 5G ini bre, ya kan. Dan buat gaming tadi performa gamingnya sih kalau buat Mobile Legends sama PUBG Mobile masih oke. Tapi kalau buat main game-game yang lebih berat, Car X Street, COD Warzone, itu kayaknya nggak bisa deh ya. Jangan dipaksa lah. Kalau Genshin mungkin kalau kalian main santai aja, ya kan masih bisa lah gitu loh. Mungkin settingnya bisa diturunin lagi gitu kan bre. Tapi untuk kamera memang karena memang ini HP ini fokusnya di kamera, kameranya the best bro. Untuk perekaman videonya kalau kalian ngerekamnya di Full HD 60 fps, karena udah ada sistem stabilisasinya bagus. Tapi di 4K-nya sayang sekali ya geter parah gitu ya kan. Mungkin PR buat Realme ya ini diperbaiki lah di sistem update berikutnya untuk 4K 30 fps-nya supaya nggak geter-geter amat gitu ya. Amat lagi, geter-geter amat maksudnya. Tapi gimana menurut kalian mengenai HP yang satu ini, yaitu Realme 13 Pro 5G? Coba komen di bawah bre. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya bre. Bye bye.